Learning Journal, materi agenda 3, Manajemen ASN oleh Yulisti Anggreni, Angkatan 27, Kelompok 4, dengan pengampu materi Bapak Dr. Randus Muhammad Kahfi, MSI, BPSDM Sumatera Utara. Pada pertemuan hari ini, kami membahas manajemen ASN, di mana manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN di dalamnya mencakup yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua, konsep merit dalam pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian hak dan kewajiban HSN. Hak ASN yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua cuti. Yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat perlindungan. Yang kelima pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada peran ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana aspek-aspek kebijakannya adalah perencanaan, kemudian keuangan, kemudian output barang atau jasa, kemudian manajemen PNS. Adapun kode etik ASN yaitu yang pertama, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, cermat dan disiplin. Yang ketiga, hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, pemegang teguh nilai dasar ASN. 12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN.
Sistem merit dalam manajemen ASN. Yang pertama, bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Yang kedua, bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit yaitu yang pertama keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif. Inilah learning journal yang saya buat pada pertemuan hari ini di agenda 3. Terima kasih.